ibu sampai ke liang lahat atau ke liang kubur. Di alam kubur tentunya gelap, peteng. Di alam kubur tentunya sempit. Di alam kubur tentunya sepi. Berarti apa? Gelap, sempit, sepi. Betul? Iya, kalau tidak betul dicoba. Iya. Ingin coba? Ya, tidak ya. Ya, sekarang kalau tidak ingin coba, serius. Kuburan yang model gelap, model sempit, model sepi itu adalah kuburan orang-orang yang tidak beriman. Orang kafir, orang munafik, orang Yahudi Nasrani, orang yang benci kepada Al-Quran, orang yang melecehkan Al-Quran. Itu di alam kubur akan terdapat seperti itu. Bahkan lebih gelap daripada yang kita bayangkan gelapnya, lebih sempit daripada yang kita bayangkan sempitnya, lebih sepi daripada yang kita bayangkan sepinya. Sekali lagi, itu kuburan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, orang-orang yang punya ilmu agama, di alam kubur akan dapati tempat yang ceria, akan dapati tempat yang luas, akan dapati teman-teman, saudara-saudara yang menemani, yang menghibur sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasul, idza matal alim sawwarahu wa ilmahu yu'annisuhu ila yaumil qiyamah. Ketika ada orang punya ilmu agama meninggal, maka ilmunya akan dirupakan. Orang yang menyertai, orang yang menemani sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya ilmu agama, utamanya Al-Quran, maka di alam kubur akan dapati tempat yang luas, akan dapati ruangan yang ceria, teman-teman atau saudara yang menemani sampai hari kiamat. Pesan kedua, rajinlah baca Al-Quran sehari semalam 1 juz, sehingga setiap bulan bisa khatam sekali. Ya, pesan ketiga, melakukan sholat sepanjang hayat bersama-sama. Selama masih hidup harus selalu lakukan sholat. Saya pesan 3. Yang pertama, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Jangan coba 5 waktu, 1 waktu nggak boleh. Karena sholat itu pahalanya besar banget, tapi siksanya pun juga besar banget. Ya, kita menuju ke Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ketemu 17 peristiwa. Peristiwa yang keempat yang dijumpai Rasulullah ketika Isra Mi'raj adalah ada orang yang membenturkan kepalanya ke arah tembok. Begitu pecah, berkelumuran darah, tidak lama kembali lagi pulih. Begitu pulih lagi dihantamkan lagi, begitu berulang-ulang. Kemudian Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Itu umat panjenengan, termasuk orang megang sakti yang tidak melakukan sholat. Itulah siksanya orang yang tidak melakukan sholat. Maka sekali lagi saya pesan, jangan sampai tinggalkan sholat. Yang nomor 2, meskipun tidak meninggalkan sholat, artinya tetap melakukan sholat tapi di luar waktu, jangan sampai itu terjadi. Yang nomor 3, lakukanlah di awal waktu. Sebab sholat di awal waktu di samping merupakan amal yang paling baik, sekaligus tanda mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nomor 4, tadi sebelum ke pentas sampai hormat kepada semua orang yang hadir.
Ada orang sebawah, ada orang sebaya, dan ada orang seatas sampean. Itu maksudnya guru yang berusaha, berdoa, ya, berusaha, berdoa agar anak-anak santri yang ini mempunyai akhlak yang mulia, bisa dibuktikan berbuat baik kepada siapapun, kepada semua orang, kepada siapapun, kepada semua orang. Lebih mudah saya katakan gini, jadilah manusia yang membanggakan atau yang dibanggakan oleh orang lain. Ketika sampean berstatus menjadi anak, ya, belum menjadi bapak ibu, jadilah anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua sampean. Di samping pinter, di samping bisa ngaji, lebih dari itu adalah pesan saya, ketika sampean bicara matur kepada kedua orang tuanya menggunakan bahasa yang halus. Mungkin untuk bahasa Jawa menggunakan kromo inggil. Jangan sampai bicara kepada kedua orang tuanya dianggap seperti temannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya, tentunya tidak hanya di pondok terus, maka ketika sampean pulang, jadilah anak yang menyenangkan, yang menggembirakan orang tua. Nek subuh ojo turu, ya, bangun. Karena tidur di waktu subuh adalah pintu kegagalan. Sebaliknya, bangun di waktu subuh kunci daripada kesuksesan. Apabila sampai sekarang jadi anak yang dibanggakan oleh orang tua, maka besok ketika menjadi orang tua, jadi orang tua yang dibanggakan oleh anak. Selanjutnya, sampai sekarang menjadi santri, jadilah santri, jadi murid yang dibanggakan oleh kiai, oleh guru. Di antaranya hari ini bisa tetap ngaji. Itulah namanya santri yang dibanggakan oleh para guru dan peraturan-peraturan yang lain. Jika sekarang jadi murid yang dibanggakan oleh kiai, oleh guru, maka besok ketika menjadi pengasuh, menjadi guru, akan menjadi guru yang dibanggakan oleh para murid atau santrinya. Terakhir, nomor 5, taat kepada Allah, isinya juga 5. Rasulullah, kedua orang tua, kepada guru dan pemerintah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tingkatkan iman dan Islam, iman dan takwa, iman dan amal baik, amanu wa amilus sholihah. Taat kepada utusan Allah artinya melakukan sunnahnya, apa yang didawuhkan, apa yang dilakukan, apa yang ditausiahkan kita ikuti, sekaligus kita memperbanyak membaca adalah memperbanyak membaca sholawat. Barang siapa membaca sholawat sehari semalam 1000 kali, maka akan dikuatkan imannya sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Lebih dari itu bonusnya, sebelum meninggal akan ditunjukkan tempat abadinya, yaitu surga. Amin. Amin. Nomor 3, taat kepada kedua orang tua. Tadi sungkeman itu namanya bentuk taat dan hormat. Yang belum doa, dibaca doanya, Rabbil firli. Anak yang tidak rajin doa untuk orang tua, anak yang tidak berbuat baik kepada orang tua, semuanya akan sial urusannya, akan sulit urusannya. Sebaiknya anak yang hormat kepada kedua orang tua, doa untuk orang tua, akan dimudahkan segala-galanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka saya pesan sederhana, mulai hari ini, nanti setelah sholat duhur, bacalah doa untuk orang tua 1 kali. Doa yang kamu baca itu adalah doa dari hadis. Tingkatkanlah doa dari Al-Quran yang sudah saya tulis di buku Fasolatan. Yang pertama saya ambil dari surat Ibrahim, yang nomor 2 saya ambil dari surat Isra, dilengkap jadi 1. Kemudian yang nomor 3 saya ambil dari surat Nuh. Itulah kamu baca setiap setelah melakukan sholat. Insya Allah akan jadi anak yang termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Amin. Terakhir, namanya guru tidak hanya waktu ngaji dan belajar, akan tetapi selama-lamanya menjadi guru. Harapannya sekarang sudah ngumpul di dunia lewat pendidikan Al-Quran, semoga mendapatkan barokah dan syafaatnya Al-Quran, sehingga
bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama guru sekaligus didampingi kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin.